Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Maurjeli Taritonga dengan NIM 250306100. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dengan dosen pengampu Ibu IR Tati Vidiana Sari SPT MPIPM. Nah, pada kesempatan ini, saya telah mewawancarai Pak Tova, selaku pemilik peternakan kambing dan domba, yaitu Sifam, yang sudah beroperasi sejak tahun 2021. Nah, melalui wawancara ini, saya sudah memahami bagaimana beliau menerapkan fungsi-fungsi manajemen 4P, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan dalam pengelolaan usaha ternaknya. Nah, dari hasil wawancara tersebut, saya sudah mendapatkan berbagai informasi, mulai dari bagaimana Pak Tova merencanakan lokasi, modal, dan kebutuhan kandang, serta bagaimana beliau mengatur jumlah ternaknya. Dan saya juga sudah mengetahui bagaimana proses pemberian pakan dan perawatan sehari-hari yang dijalankan oleh Pak Tova. Nah, selain itu, saya juga mengetahui bagaimana beliau mengawasi kesehatan ternak, kebersihan kandang, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam usaha peternakan kambing dan domba Pak Tova tersebut. Nah, seluruh informasi ini akan saya jelaskan secara berurutan. Nah, untuk bagian perencanaan, sebelum memulai Sifam pada tahun 2021, Pak Tova melakukan persiapan yang cukup matang. Beliau tidak langsung membeli ternak begitu saja, tetapi memulai dari pengamatan lokasi. Nah, Pak Tova mencari area yang cukup luas untuk menampung kandang, memiliki akses air yang memadai, dan jauh dari kebisingan agar ternak tidak mudah stres. Nah, setelah menemukan lokasi yang tepat, Pak Tova merancang bentuk dan ukuran kandangnya. Pak Tova memastikan kandang memiliki ventilasi besar agar udara bisa keluar masuk dengan lancar, karena kambing dan domba sangat sensitif terhadap udara yang pengap dan lembab. Nah, selain itu, Pak Tova menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti tempat makan dari kayu, bak minum, sekop untuk membersihkan kotoran, selang air, dan dirijen untuk menyimpan cadangan air. Nah, pada tahap ini, beliau juga membuat estimasi modal awal yang mencakup biaya pembelian kayu, pembuatan kandang, pembelian ternak pertama, serta biaya pakan untuk 1-2 bulan awal. Nah, jika dijumlahkan, modal awal tentu tidak kecil. Nah, namun menurut Pak Tova, memulai dengan persiapan yang kuat membuat usaha berjalan lebih lancar ke depan. Sifam mulai beroperasi pada tahun 2021. Nah, tahun itu menjadi titik awal Pak Tova memutuskan untuk lebih serius mengelola peternakan kambing dan domba. Sejak 2021 hingga sekarang, peternakan ini berkembang dengan cukup baik. Di awal usaha ternak Pak Tova, jumlah ternak tidak banyak. Pak Tova hanya memulai dengan beberapa ekor kambing dan domba sebagai tahap percobaan. Nah, tujuannya itu mempelajari pola hidup ternak secara langsung, mulai dari respons terhadap pakan, tingkat pertumbuhan, hingga cara penanganan ketika ternak sakit. Dengan memulai dari sedikit, Pak Tova bisa fokus merawat dan memahami karakter ternaknya sebelum jumlahnya diperbanyak. Nah, untuk kapasitas kandang yang dimiliki saat ini memiliki ukuran yang cukup untuk memuat sekitar 30-35 ekor ternak. Kandang ini berbentuk memanjang dengan pembagian ruang yang teratur, agar kambing dan domba tidak bercampur terus-menerus. Nah, untuk ventilasi sengaja dibuat besar dan terbuka untuk menjaga sirkulasi udara. Lantainya ditinggikan sedikit dari tanah agar kotoran tidak mengendap dan air hujan tidak masuk ke dalam kandang. Kapasitas ini masih menyisakan cukup ruang sehingga para ternak tidak merasa tertekan. Sifam saat ini memiliki 13 ekor kambing dan 9 ekor domba. Nah, jadi totalnya itu 22 ekor.
Jumlah ini masih berada di bawah kapasitas maksimal, sehingga ruang gerak ternak tetap luas. Untuk rencana ke depan, Pak Tova ingin memperluas area kandang agar bisa menambah populasi ternak. Nah, beliau juga berencana menambah satu ruangan khusus untuk menyimpan pakan kering seperti dedak dan rumput kering. Selain itu, beliau juga ingin membuat area karantina supaya ternak yang baru dibeli atau ternak yang sedang sakit tidak langsung bergabung dengan ternak lainnya. Nah, untuk bagian pengorganisasian. Nah, untuk jadwal dan sistem pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Pagi sekitar jam 8 dan sore sekitar jam 4. Pagi hari, Pak Tova mulai dengan memberikan hijauan segar seperti rumput gajah, daun pisang, daun singkong, dan daun turi. Beliau memilih hijauan yang masih segar karena aroma dan kandungan nutrisinya lebih baik sehingga ternak lebih lahap. Untuk air minum, beliau memastikan air selalu tersedia karena kambing dan domba mudah stres jika kekurangan air. Air diganti setiap hari agar tetap bersih. Nah, jadwal pemberian vitamin atau vaksin. Vitamin diberikan seminggu sekali untuk menjaga daya tahan tubuh ternak, terutama saat musim hujan. Biaya pakan per periode sangat bergantung pada kondisi musim. Saat musim hujan, hijauan melimpah dan biaya pakan relatif lebih kecil. Namun ketika memasuki musim kemarau, biaya bisa naik karena rumput sulit ditemukan, sehingga harus membeli pakan tambahan. Nah, secara keseluruhan, pakan merupakan pengeluaran terbesar dalam perawatan ternak. Nah, ternak Pak Tova pernah mengalami stres, terutama pada kondisi cuaca sangat panas, atau ketika ada suara keras seperti petasan. Kambing dan domba menunjukkan stres melalui tanda seperti gelisah, menolak makan, atau sering mengembik. Untuk mengatasinya, Pak Tova memasang peneduh tambahan, memperbaiki ventilasi kandang, dan memberikan air dalam jumlah lebih banyak. Nah, jika stres berlangsung beberapa hari, beliau memberikan vitamin pereda stres. Nah, untuk jadwal pembersihan kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali dengan membuang kotoran, menyapu alas kandang, serta memperbaiki bagian yang lembab. Tempat pakan dan tempat minum juga dicuci secara berkala agar tidak menjadi tempat berkembangnya bakteri. Kebersihan ini sangat penting menurut Pak Tova untuk mencegah penyakit seperti scabies. Pengeluaran rutin mencakup pakan, vitamin, obat cacing, biaya perbaikan kandang, dan air. Nah, total biaya berbeda tiap periode. Namun Pak Tova selalu menyiapkan dana cadangan agar bisa menangani kebutuhan mendadak seperti perawatan ternak sakit. Nah, untuk bagian controlling atau pengawasan, untuk pemasaran, Pak Tova menjual kambing dan domba secara langsung kepada warga sekitar. Ada juga konsumen yang datang khusus untuk membeli ternak untuk acara akikah atau pesta. Nah, si farm saat ini masih dikelola sepenuhnya oleh Pak Tova tanpa pekerja tambahan. Kata Pak Tova paling dibantu sama keponakannya. Karena dikelola sendiri, pengawasan dilakukan setiap hari, mulai dari pagi hingga sore. Kendala yang sering muncul antara lain cuaca ekstrim, sulitnya mencari pakan saat kemarau, beberapa ternak yang mengalami stres, serta biaya perawatan yang cukup besar. Dari wawancara saya bersama Pak Tova di Farm, dapat saya simpulkan bahwa penerapan 4P, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling sangat membantu kelancaran usaha peternakan kambing dan domba miliknya. Sekian penjelasan hasil wawancara yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.